Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Fat. Kali ini kita lanjutkan ayat 24 sampai 25 ya. 2 ayat saja karena 25 ini cukup panjang. Ya. 2 ayat saja. Saya bacakan lebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Baik Ibu, kita lanjutkan terjemahannya ya. Terjemahan nanti kita tafsirkan sedikit lalu kita baca. Wa huwallazi kaffa aydiyahum. Wa huwa dialah alladzi yang kaffa aydiyahum. Yang dia itu menahan tangan mereka darimu. Maksudnya mencegah darimu untuk membunuh ya. Wa aydiyakum anhum, dan darimu dan dari kamu terhadap mereka bibat ni Makkah ketika memasuki kota Mekah. Batin ini artinya perut sebenarnya atau jantung kota Mekah ketika masuk kota Mekah. Min ba'di an al-farakum alaihi, setelah kamu memenangkan atas mereka, memenangkan perangan atas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Nanti kita jelaskan ya seperti apa maknanya karena ini masih global ya. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka lah orang-orang kafir, wa saddukum, dan yang menghalangi kamu 'anil masjidil haram, dari masjidil haram. Wal hadiah ini, hadiu itu persembahan korban ya, bukan korban, semacam sembelihan ya. Kalau ibu-ibu haji atau umrah itu pasti ada sembelihan, maksudnya apa, kalau membayar dam misalnya, termasuk dam, atau memang semacam hadiah istilahnya. Ketika kita umrah, kita memelihara orang korban dan kita sedekahkan dagingnya kepada orang yang ada di Mekah. Hadiah. Ma'kufan ayyablugha mahillah, yang tertahan. Akafa ini sama dengan i'tikaf apanya. Akafa yang tifu
i'takafa ya'takifu i'tikafan, bertahan atau tertahan. Jadi kalau kita seharusnya kurban itu atau hadyu itu atau sembelihan itu di Mekah tapi tertahan di Hudaybiyah. Nah, ceritanya kan masih di Hudaybiyah itu. Jadi makmufan tertahan ayya belum mahillah. Tidak sampai ke mahillah tempatnya. Jadi hadyu tadi itu karena terhalang oleh kafir Quraisy, maka dia tidak sampai ke Mekah, tertahan di Hudaybiyah itu, dan disitulah akhirnya Rasulullah menyembelih hewan kurbannya. Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minat, dan seandainya ya tidak ada laki-laki yang mukmin ya, kemudian wanisa mu'minat, dan tidak ada perempuan yang mukminat ya, perempuan Islam, lam ta'lamuhum an tata'uhum, yang kalian semua umat Muhammad tidak tahu untuk membunuh mereka, fatusibakum minhum ma'arrah, maka akan menimpa asaba yusibu, menimpa minhum dari mereka itu ma'arrah, semacam penyesalan ya, semacam kesulitan hati, susah hati, bighairi ilm, tanpa ilmu. Jadi kalau misalnya nanti terbunuh orang Mekah itu, sementara di Mekah itu mungkin ada yang Islam ya. Jadi kan Rasul dari Madinah, ini ceritanya kita ulang yang dahulu. Rasul dari Madinah ingin umroh ya, ingin umroh ke Hudaybiyah, lalu terjadi ada sedikit sengketa, dan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu, tapi ada kisah-kisah lain itu yang itu ada insiden kecil ya, sampai tertahannya, sampai ditangkapnya beberapa orang kafir. Nah, ketika itu menjadi pemicu untuk perang sebenarnya, tapi oleh Allah diperintahkan jangan ada perang. Ini sudah kemenangan umat Islam. Inilah perjanjian Hudaybiyah, inilah pangkal kemenangan umat Islam dengan tidak melakukan peperangan. Nah, salah satunya dalam ayat ini disebutkan. Jadi kalau nanti lam ta'lamuhum an tata'uhu, kamu tidak tahu kemudian membunuh mereka, maka akan menimpa bagi mereka itu semacam penyesalan tadi, bighairi, tanpa mereka tahu. Jadi akan susah hati mereka itu, penyesalan akan ketika mereka tidak tahu bahwa ternyata di antara orang-orang Mekah itu ada yang Islam. Jadi mereka sudah Islam, tapi mereka takut gitu. Jadi kalau Nabi menyerang atau sahabat yang di Hudaybiyah itu membunuh atau menyerang mereka, maka nanti akan ada penyesalan di kemudian hari, makanya tidak dilakukan. Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, agar Allah memasukkan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Lau tazayyalu la'adzabana alladziina kafaru, dan seandainya mereka itu tidak tercampur ya, seandainya mereka itu tidak tercampur ya, jelas gitu ya, pokoknya yang di Mekah itu semuanya orang kafir. La'adzabana alladziina kafaru, sungguh kami azab orang-orang kafir. Jadi ada orang-orang yang sudah masuk Islam, benar-benar sudah masuk Islam ketika perjanjian Hudaybiyah itu, tapi mereka takut. Ada yang separuh-separuh, tapi mereka masih ragu-ragu. Dan ketika selesai perjanjian Hudaybiyah, mereka datang ke Madinah, ya, tempat Nabi SAW, lalu menyatakan Islamnya. Ada beberapa sahabat, diantaranya Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lain-lainnya. Kalau mereka tidak tercampur, kata Allah dalam surat Al-Fat ayat 25 ini, la'adzabna alladziina kafaru, kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka azaban alima, azab yang pedih. Nah, ini ayat 24 sampai 25. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sedikit saya jelaskan tadi, sudah ada terjemahan ya, dan sedikit tafsirnya. Di sini sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca,
sebenarnya cukup banyak makna yang terkandung di dalam ayat ini. Bahkan ada sebab nuzulnya. Sebab nuzul apa nih? Sebab turun. Kenapa ayat ini turun? Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu, ya, yang melakukan perjanjian penandatanganan itu kan antara Suhail bin Amir, ya, dengan Rasulullah SAW. Itu sudah kita pernah sampaikan. Ketika itu ada beberapa peristiwa, di antaranya Nabi, karena beliau tidak bisa menulis dan membaca, beliau kan dikenal sebagai ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dibantah oleh Suhail bin Amr, ya, dibantah oleh Suhail bin Amr. Kami tidak mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami tahu Allah, tapi tidak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari mana, kata-kata dari mana. Jadi mereka, orang kafir Quraisy itu tetap menyebut nama Allah, tapi mereka tidak tidak mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Ada Allah, tapi boleh ada perantara, gitu. Kita tetap menyembah Allah, tapi ada patung-patungnya. Kalau Allah itu tidak nampak. Zaman nabi-nabi dulu kurang mantap lah rasanya menyembah Allah itu kalau tidak ada perantara. Nah, perantara itulah maka mereka buat patung, gitu. Ya, dewa-dewa, ya, di dalam agama lain ada dewa-dewa. Lewat patung itu, dewa-dewa itu mereka sembah, lalu diperantarakan kepada Allah. Dan ini yang Allah tidak mau. Itu yang disebut dengan musyrik, menserikatkan, membuat ada lawan tanding atau kawan tanding dari Allah. Allah tidak mau itu. Kalau nyembah Allah, ya Allah saja, jangan buat patung dulu. Bahkan ada yang buat patung, habis buat patung dari bahan-bahan kue, terus dimakannya kuenya, kan, gitu. Ya, seperti itu, ya. Mereka yang buat, lalu mereka sembah, lalu mereka arak, mereka puja-puja, gitu, ya. Nah, jadi dia suruh ganti Bismika Allahumma. Jadi ya, jadi diganti kalimatnya, tapi Ali tidak mau, ya. Kemudian ada beberapa, tapi ini poinnya sampai ketika Rasulullah SAW menyebutkan perjanjian ini antara Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ketika itu juga dibantah oleh Suhail bin Amr, saya tidak mengakui Anda Rasulullah, yang saya akui ya Anda Muhammad. Jadi buat perjanjiannya antara Suhail sebagai mewakili penguasa kota Makkah dan Muhammad yang menguasai kota Madinah. Jadi begitu kira-kira, ya. Nah, karena dia tidak mengakui Rasulullah SAW. Dan Ali kita tahu beliau tidak mau, kan? Kami nggak mau lah gitu kalau gitu. Saya tidak mau karena saya apa? Nah, ketika itu ada peristiwa ibu-ibu yang sebelumnya belum kita ceritakan. Ketika itu datang 80 orang dari orang kafir Quraisy yang kalau istilah kita itu memprovokasi, gitu, ya. Jadi dianggapnya kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya 1.400 orang itu lengah, ya. Karena memang Rasulullah SAW tidak bersenjata, gitu, hanya bawa pedang aja, kemudian kendaraan, ya, tidak betul-betul alat perang dibawa, tidak ada baju besi, tidak ada perisai dan lain-lain, tapi hanya senjata biasa saja. Ketika itu mereka datang menyerbu, memprovokasi, ya, dan ketika itu mereka ditangkap, ya. Ternyata sahabat-sahabat waspada dan mereka ditangkap. Waktu ditangkap itu peristiwanya ketika ada negosiasi tadi antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maksudnya mungkin mereka itu jangan sampai ini jadi perdamaian, tapi terjadi perang, gitu. Kalau perang, ya udah habis-habisan. Nah, sebagian kafir Quraisy inginnya itu.
Yang 80 orang ini kemudian ditangkap oleh Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditanyakan motifnya apa. Tapi Rasulullah kemudian memutuskan mereka dibebaskan. Jadi 80 orang ini tidak dibunuh tetapi dibebaskan. Kenapa? Kalau mereka dibunuh maka akan terjadi perang. Sementara Allah sudah memerintahkan, ya, perlu ibu-ibu ketahui semuanya. Ini mungkin soalnya tentang bapak-bapak ya, perang ya, tapi ibu-ibu mungkin juga perlu tahu. Dalam perang-perang lainnya, ketika tidak ada wahyu, Rasulullah itu mengajak diskusi para sahabat. Perang Badar misalnya, ngajak diskusi sahabat, bagaimana ini? Kita cuma 300 orang kafir Quraisy itu ada 1000 orang, bagaimana taktiknya? Lalu sahabat menyampaikan begini taktiknya. Kemudian perang Uhud begitu juga. Rasulullah menyiapkan pemanah di Bukit Uhud misalnya, strategi ini. Lalu perang Khandaq misalnya. Perang Khandaq, ibu tahu, perang Parit ya. Nah itu Rasulullah juga mengajak sahabatnya berdiskusi. Jadi dibuatlah parit-parit. Nah beda dengan ini, perjanjian Hudaybiyah ini, sahabat-sahabat ini udah perang aja. Umar semangat sekali perang aja. Kalau tidak kita yang mati ya mereka gitu. Kalau kita mati syahid. Kalau kafir mati ya masuk neraka. Tapi karena ini perintah Allah jangan perang, maka tidak jadi perang. Jadi Rasulullah menahan diri, buat perjanjian yang kelihatannya melemahkan umat Islam, tapi itulah keuntungan politik bagi umat Islam ketika itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya di sini disebutkan wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum, dan Allah lah yang mencegah kamu membunuh mereka dan mereka membunuhmu ketika sampai ke kota Mekah setelah kamu memenangkan atau menangkap mereka itu. Jadi yang disebut 80 orang itu sudah ditangkap tapi tidak jadi dibunuh, maka itu andil Allah yang memerintahkan untuk mencegah mereka. Makanya mencegah umat Islam untuk membunuh yang 80 orang itu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah itu yang mengetahui apa-apa yang segala sesuatu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, melihat yang apa yang dia ketahui. Jadi banyak riwayat ibu ya, bukan hanya satu itu saja, tapi juga ada riwayat-riwayat lainnya. Bahkan ini ada riwayat dari misalnya ketika itu Rasulullah diriwayatkan, tapi riwayat ini lemah ibu ya. Ketika itu Rasulullah sampai ke Mina. Nah, kalau ibu-ibu pernah haji ya, jadi kalau jalan dari Madinah itu ya, kalau dari Mekah dulu ya, yang dari Mekah itu yang paling dekat Mina. Mina itu tempat melontar jumroh ya, tempat melontar jumroh. Itu sudah di luar kota Mekah, tapi sudah dekat sekali. Hudaybiyah itu lebih jauh lagi. Setelah Mina baru Musdalifah, setelah itu baru Arafah. Nah, itu baru agak jauh ya. Nah, Rasulullah itu dikabarkan sudah sampai ke Mina, dan kemudian tenda-tenda Rasulullah itu diserang oleh orang kafir Quraisy yang jumlahnya 500 orang yang dipimpin oleh Ikrimah ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Khalid bin Walid, kalau kamu memang sebagai pedang Allah, maka kamu bisa menghadang Ikrimah ini. Maka Khalid bin Walid kemudian menghadang Ikrimah ini sehingga tidak kemudian dia pergi ya sampai masuk kembali ke kota Mekah. Cuma sekali lagi ibu-ibu, riwayat ini lemah, tapi ini sebagai perbandingan saja ya saya sampaikan. Karena kenapa? Karena dalam riwayat yang kuat seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa Khalid bin Walid ini masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika itu dia masih kafir. Ketika peristiwa Hudaybiyah itu
dia masih kafir. Jadi riwayat ini lemah. Dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, datang bersama sahabatnya Abdullah bin Amr bin As ke kota Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Ya. Jadi itu satu riwayat yang lain. Yang ini ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Kemudian ada juga riwayat lainnya. Quraisy itu mengirimkan 40 sampai 50 orang untuk berkeliling di sekitar kemah Rasulullah. Dan dia ingin menangkap seorang sahabat Nabi. Cuma dia tidak disebutkan sahabat Nabi ini siapa. Dan 40 sampai 50 orang ini melempar dengan batu kemah Rasulullah. Juga memanah kemah Rasulullah. Nah, mereka kemudian ditangkap oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu disitulah setelah ditanyakan, diinterogasi, akhirnya Rasulullah memutuskan dilepaskan yang 40 sampai 50 orang ini. Jadi ada beberapa riwayat, ada yang 30 tadi ketika terjadi perjanjian antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah. Kemudian ada peristiwa Khalid bin Walid di Mina. Lalu yang terakhir ini ada riwayat 40 sampai 50 orang yang ingin menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, tapi kemudian ditangkap oleh sahabat dan akhirnya dilepaskan kembali. Inilah kemudian yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Fat ayat yang ke-24 ini. Ya. Kemudian lanjutan surat ini, humul ladzina kafaru fasaddu 'anil masjidil haram, dan merekalah orang-orang kafir yang menghalangi dari Masjidil Haram, wal hadiya ma'kufan, dan sembelihan yang sampai ke tempatnya, ya. Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum. Kalau tidak ada muslim laki-laki dan muslim perempuan yang berada di kota Mekah ketika itu, ya, maka tentunya umat Islam akan menyerang mereka. Nah, tapi Allah memberitahu ada banyak yang sudah beriman kepada Allah ketika berada di Mekah. Kan Rasulullah ini di Madinah nih, sementara di Mekah itu ada kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy itu sebagian sudah masuk Islam, tapi mereka takut. Dan kalau diserang oleh umat Islam ketika Hudaybiyah itu, maka yang dibunuh adalah umat Islam juga, bukan orang kafir. Nah, kemudian ini dilanjutkan, ya. Lau tazayyalu, seandainya tidak tercampurlah mereka itu semua kafir mereka semua, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Jadi ibu-ibu, ada yang di kafir di Mekah itu ketika itu ada yang kafir, betul kafir. Ada yang sudah Islam, ya, tapi tidak mau mengakui, ya. Kemudian ada yang sudah punya niat, masih kafir tapi sudah punya niat. Nah, ada 3 kelompok itu di Mekah, dan ini makanya kemudian ketika perjanjian Hudaybiyah itu tidak diserang mereka oleh umat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit, ya, karena banyak riwayat sebenarnya yang saya sampaikan. Sebenarnya yang tadi itu ada satu lagi, ya, tapi tidak tidak saya sampaikan semuanya. Jadi ada 4 riwayat sebenarnya mengenai sebab turun ayat 24 sampai 25 ini, tapi tadi saya sebutkan 3 saja. Dan perlu ibu-ibu ketahui juga bahwa ada sebuah riwayat juga soal ini, ya, soal ayat 24 ini. Jadi ada seseorang yang dia itu paginya dia berperang melawan Rasulullah, ya. Sorenya dia berperang di barisan Rasulullah. Nah, ini disebut namanya Junaid bin Subair. Jadi dia menjadi sahabat. Jadi kafir dia pagi hari, muslim dia sore hari. Dan kalau dia ketika itu, tapi di sini tidak disebutkan apakah beliau itu meninggal ketika itu atau tidak.
Tapi kalau seandainya dia dalam berjihad itu meninggal, maka walaupun pagi dia masih kafir, sore dia sudah beriman dan sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu ya bagaimana kondisi kita terakhir. Ya, makanya kita selalu berdoa agar di akhir hayat kita selalu beriman kepada Allah. Karena walaupun bagaimanapun tidak ada jaminan ya surga, tidak ada jaminan beriman ketika kita di akhir hayat. Tapi kita selalu berdoa, berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa selalu beriman ya sampai akhir hidup kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin nanti saja penjelasan soal tajwidnya kita lanjut saja baca dulu biar karena ini ayatnya lumayan panjang, kalau terlalu lama saya terangkan nanti tidak maksimal waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. Kalau berhenti bacanya ilm. Bi ghairi ilm.
liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha lau tazayyanu Cepat aja, Bu. Lau tazayyanu. Jangan di lau tazayyanu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima. Sadaqallahul azim. ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari pembinasaan mereka ke tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk ke Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihan. Dan kalau bukan karena ada beberapa orang beriman, laki-laki maupun perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Bacaannya ya, bagus Bu ya. Cuma ada beberapa yang tercampur antara idgham dengan izhar gitu. Kadang-kadang dibaca yang izhar dibaca seperti dengung gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa berubah. Oke. Ibu Nizma ada? Kemarin udah ya? Nggak ada juga ya? Dari awal aja lah ya? Ibu Roslaini tadi ada? Ada? Nggak ada? Ibu Ernawati? Yang Arido? Kemarin ya? Ibu Aja Samsuarni nggak ada? Ibu Aja Nawilis? Tidak ada. Nggak ada? Ibu Erdawati? Erdawati ada? Baca kemarin. Hah? Siapa? Udah semalam. Yang sekarang ada Murdevi. Boleh. Nggak, saya berdasarkan urutan sebenarnya. Saya Bu Murdevi, silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم Tadi anhum Bu ya. Wa aydiyakum anhum. وأيديكم عنكم ببطن مكة من Bibotni وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ya. وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوا عن
Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ayyablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa Pak digunakan, Bu. Rijalum mu'minuna. walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul Digunakan lagi. Nisa'um mu'minat. walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum an tatu'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azabna allazina kafaru minhum azaban alima. Ya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah menenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman, laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Bagus ya, Bu Devi. Yang dari dua ibu ini lancar dan bagus ya. Cuma yang gunah itu kemudian itu lancar aja tidak cukup, tapi coba yang seharusnya guna digunakan. Yang misalnya mana tadi? Kemudian jelas Bu ya, ada saya kadang-kadang dengarnya seperti kum padahal hum gitu. Nah itu kurang jelas gitu. Yang guna itu misalnya mayyasha. Nah, kalau kita mau cepat-cepat memang mayyasha gitu. Tapi seperti pekan lalu sudah saya sebutkan, kita harus menyempurnakan bacaan itu. Jadi harus kita gunakan mayyasha karena idgham itu ada yang guna, ada yang bila guna. Ya. Misalnya mu'minatul lam itu tidak guna. Ya, mu'minatul idgham bila guna. Idgham itu artinya memasukkan huruf satu huruf ke huruf lainnya. Seharusnya kan dia mu'minatul, tapi tul itu dimasukkan ke lamnya. Nah, jadi tidak dibaca tul lagi, tapi dibaca tul, ya, dibaca tul, masuk dia ke lamnya, dibaca tul, tapi bila guna, tidak ada gunanya, cepat saja. Nah, kalau yang biguna, misalnya mayyasha, tidak, idghamnya adalah menghilangkan nun sukunnya. Jadi tidak dibaca man yasha, tapi may, ya, mayyasha. Tapi dengan gunnah. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu tahu itu idgham, tapi gunnahnya tahu juga, tapi prakteknya belum.
Prakteknya kadang-kadang main cepat-cepat aja, jadi bisa keliru. Kalau dalam ilmu tajwid bolehlah salahnya tuh, kalau salahnya khofi ya, tidak begitu kentara. Tapi ada yang salah itu jali namanya, lahnul jali itu misalnya mengganti huruf. Nah, mengganti huruf ini yang bahaya, Bu. Hamzah jadi ain, nah itu bahaya. Ha menjadi ha. Kemarin kan sudah kita contohkan dia ha menjadi ha. Tahlil dengan tahlil beda. Ibu mungkin pernah dengar istilah orang alim. Orang alim itu pakai alim atau alim? Hah? Yang alim pakai hamzah siapa? Nah, alim a. Orang alim ya. Nggak ada. Yang alim cuci tangan. Satu orang cuma. Jadi yang lain abstain gitu. Yang lain abstain. Yang alim ain. Orang alim atau orang alim. Kan kita maksudnya orang yang soleh gitu, orang yang baik gitu. Disebutkan orang alim kalau kita kan. Itu alim atau alim? Alim. Ya. Yang A coba sekali lagi. A. Ada 4 di sini tidak ada. Alim. Di sini di ayat ini ada. Ayat ini ada. Azaban alima. Ini pakai hamzah atau ain? Pakai di akhir ayatnya. Pakai hamzah, ya kan? Ya kan? Ada alif. Azaban alima. Artinya apa? Azab yang pedih. Jadi alim itu artinya pedih. Sadis artinya. Jadi kalau kita nyebut itu bapak itu alimnya, bapak itu sadis gitu. Jadi salah. Kalau salah kita menyebutkan membedakan huruf itu, maka akan dampaknya berat. Alimun hakim atau alimun hakim? A atau A? Yang A. Tidak ada. Yang A? Alimun hakim. Di situ artinya alim mengetahui, hakim bijaksana. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi alim itu sama dengan itu, Bu. Orang yang alim, ya, A-nya panjang, alim. Alim itu artinya orang yang tahu, orang yang paham agama. Jadi orang alim itu artinya orang yang alim, orang yang paham, orang yang tahu apa? Tahu tentang agama. Tapi orang yang alim, orang yang tahu belum tentu orang yang soleh gitu. Dia tahu sholat itu wajib. Dia alim. Istilahnya alim, A-nya yang panjang, alim. Dia tahu, tapi dia tidak sholat. Nah, boleh jadi dia sebenarnya kalau istilah kita dia orang alim, tapi dia bukan orang soleh gitu. Nah, itu bedanya. Dari kata alim itu juga Allah dalam Al-Quran sering menyebut alim. Bedanya gitu. Jadi kalau alim itu untuk umum bisa manusia, tapi kalau alim yang limnya yang panjang itu ada maha di situ. Jadi hakim itu hakim manusia yang menjadi hakim. Tapi kalau hakim itu Allah yang maha adil. Gitu. Nah, itu bedanya. Beda antara hakim dengan hakim, alim dengan alim. Gitu. Jadi dan kalau kita salah, sekali lagi kalau kita salah menyebutkan huruf-huruf itu, maka itu salahnya salah jali, salah fatal. Maknanya berbeda. Misalnya ibu baca tadi kafaru minhum azaban alima, itu azab yang tahu gitu ya. Beda. Jadi dinanya harus dibiasakan, Kadang-kadang karena tak terbiasa. Saya juga ngajar anak-anak ini ya. Anak-anak yang SD, ada yang maghrib mengaji di masjid kita ini. Itu yang salah satu yang sering tidak bisa mereka bedakan, yaitu antara ta dengan tak.
dengan tak kaf, tak kaf, ta ain, tak hamzah. Jadi itu harus dilatih dan dibiasakan. Kalau tidak dilatih memang tidak akan bisa. Kalau bisa sendiri tidak ada cerita. Makin lama makin tidak tahu gitu. Jadi harus dilatih, dibiasakan, diminta orang lain mendengarkan yang kita baca. Dan kalau memang dikoreksi salah, ya kita terima gitu ya. Karena mungkin yang didengar orang lain seperti itu. Baik, itu sedikit saja. Lanjut lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba dekatkan lagi. Dekatkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum ankum anhum Anhumnya tidak usah guna, itu izhar. Anhum, cepat. wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim Dibatok, coba kalau lagi dibatok ini mim wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'di an asfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an jangan ada guna, itu izhar ma'kufan ay ya belum wal hadiya ma'kufan ayya belugha mahillah ya. walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an tatuhum fatusibakum minhum Ma'arratun fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmi bighairi ilmi ya. liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'u lahum tazayyana Berhenti aja bu, udah tanda wakaf ya, may yasha. liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' Ada gunanya may yasha. fi rahmatihi man yasha' Kurang panjangnya, tambah lagi may yasha. Bahkan kalau di akhir ini aslinya boleh 4 sampai 5 harokat, tapi kalau di akhir kita berhenti, dia menjadi ma'arif disukun boleh sampai 6 harokat. Ini boleh panjang sekali. Kalau kita buat 2 harokat itu pendek sekali. fi rahmatihi man yasha' Ya. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adzaban alima. Ya. Sadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah.
setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman. Oke, baik. Selanjutnya masih belum terbiasa Bu ya, gunnahnya ya, gunnah harus dibiasakan lagi. Iya, Sebenarnya kayaknya udah tahu, ibu-ibu udah tahu di sini harus gunnah, di sini izhar, harus cepat-cepat. Tapi kadang-kadang ada dia yang tukar-tukar, ada yang tukar yang seharusnya izhar jelas. Yang itu kayak mana? Apa perlu dijelaskan lagi satu-satu? Karena kemarin pernah saya tawarkan kan, huruf izhar apa aja, huruf ikhfa apa aja, huruf idgham apa aja. Bisa belajar sendiri lah, enggak? langsung dulu. Jadi di sini kita praktek aja ya. Ya. Oke. Karena kadang-kadang tertukar-tukar juga. Ada yang izhar dilama-lamakan. Misalnya tadi Mayasa. ada berapa? An-al-fara. Ibu sebelumnya juga ada gitu tadi. Kadang-kadang untuk berpikir bukan di situ, tapi waktu idgham itu. Waktu idgham itu kita berpikir. Karena ada ibu-ibu yang cepat kan nggak perlu pikir, dia nggak mau gitu. Pokoknya main cepat aja. Idgham dilantak aja, pokoknya main cepat. Nggak boleh juga. Jadi ada yang kita lambat berpikirnya tuh ketika idgham itu, ketika matnya panjang-panjang, kita berpikir apa setelah ini apa lagi. Nah, di situ kita berpikir. Tapi kalau kita memang lambat, ya temponya dilambatkan juga. Ya, memang nanti selesai ngajinya lama kan, setahun baru selesai. Kadang-kadang 5 tahun baru selesai. Ini udah lama. Karena lambatnya, bukan karena lambat gajinya, karena memang ngajinya sekali sebulan misalnya, makanya tidak selesai, tidak tamat-tamat. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadi. Bisa, kalau saya mendengar ya, saya dengar ha gitu. Kan beda tuh. Harami wal hadiyah. wa saddukum
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي Masih ha. Coba ha. Ha. والها Hadiah. wal Ha. Coba ha. ha Ha. والها Ha. والهدي Wal hadiah. والهدي معك Oh, masih ha kayaknya. Hadiah. Coba ha. Coba semuanya. Ha. ha Ha. ha Ha. Hi. Hu. ha hi hu Itu dari pangkal tenggorokan ha. Ha. ha Nah, bedakan dengan ha. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Wal hadiah. والحد Masih ha. Ha. Coba ha sendiri ya. Ha. ha Ha. Ha. ha Saya dengar saya ha gitu. Ibu dengar gitu ya? Iya, Ya. iya. Ya. Nanti dilatih lagi Bu ya. Iya. Yang lain sudah sempurna. Mohon maaf yang lain udah bagus itu. Cuma ha ini kayaknya memang belum, harus dilatih terus. Saya rasa bisa nih, yang lain soalnya bisa huruf yang lain kan. Kenapa satu nih tak bisa ya? Mungkin enggak terbiasa ya, kebiasaannya. iya Wal hadiah. Ya terus dulu. والحد Ya. Wal hadiah. والهدي معكوفا أن يبلغ Ya, Bu. محله Ya, Bu. والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم Ilmu. Menjelaskan mimnya. Ilm. Bi ghairi ilm. بغير علم Ya. بغير علم ليدخل الله في رحمته من itu bisa. يشاء Bisa. Yang apa tadi tak bisa? agak Fi susah rahmatihi. situ Ya. Ini kan dekat-dekat nih. Fi rahmatihi. Coba ulang lagi. ليدخل الله في رحمته من يشاء Ya, mainnya gunakan mai. ليدخل الله في رحمته من يشاء Ya. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batnika Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ayyablugha mahillah walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minat lam ta'lamuhum an taqauhum fatusibakum minhum ma'aratum bighairi ilm. Kurang minnya, Bu. Bi ghairi ilm. Ya. Karena harus dibaca minnya, harus terdengar. Bi ghairi ilm. Masih kurang. Ilm. Bi ghairi ilm. Ya. Terus liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Lau tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya.
Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ernia. Sudah bagus. Mungkin tadi ada sedikit yang makhrajnya dal ya, dal masih belum nampak ujung lidahnya, jadi harus itu harus dibedakan lagi dengan huruf yang zai misalnya. Yang lain sudah bagus. Ibu-ibu yang lain ada yang pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih sudah mengikuti kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita konsisten dengan kajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.